Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tanah hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah, Pisa silakan pimpin doa, Nak. Marilah kita membuka pelajaran dengan membaca doa. Doa dimulai. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan berikanlah kami Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran, tepuk semangat dulu ya, supaya kita nantinya semangat belajar. Ikuti Ibu ya. Nah, Pisa, jangan pegang pulpen dulu, Nak. Ya. Tepuk semangat. 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 Anak-anakku sekalian, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu itu apa? Saya, Bu. Iya, apa, Nak? Pembilangan, pengurangan, pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Iya. Kalau misalkan kita mau mencari hasil dari penjumlahan atau pengurangan pecahan yang berbeda penyebutnya, apa dulu yang dicari? FBB. Iya. Kasih tepuk tangan dulu. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari hasil dari penjumlahan, pengurangan, pecahan yang berbeda penyebutnya, yang pertama kita cari adalah FPB-nya. Jadi materi kita pada hari ini yaitu operasi hitung pecahan. Submaterinya adalah perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Pembelajaran pertama yaitu perkalian pecahan. Jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang perkalian pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membagi kelompok melalui WhatsApp group, anak-anakku nantinya dapat menyelesaikan perkalian pecahan biasa dari bangun yang diarsir. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan contoh dari media pembelajaran, anak-anakku dapat menganalisis hasil perkalian dua pecahan biasa dengan tepat. Nah, Heril, perhatikan dulu, Nak. Iya. Kemudian yang terakhir, dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, anak-anakku dapat memutuskan hasil yang tepat pada perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli secara tepat. Sekarang kita masuk di materi perkalian pecahan. Coba anak-anakku perhatikan. Menentukan hasil perkalian dengan menggunakan bangun yang diarsir. Misalkan, 1/3 dikali 1/2. Menentukan hasil perkalian 1/3 kali 1/2 menggunakan bangun yang diarsir. Jadi anak-anakku bisa menggunakan kertas. Ini kan 1. Jadi kalau misalkan mau dicari bagian dari 1/3, satu kertas tersebut digunting menjadi 3 bagian.
mengikut dari penyebutnya. Kalau menggunakan penyebut 3, berarti satu kertas itu digunting menjadi 3 bagian. Coba perhatikan gambarnya. Ini misalkan adalah sebuah kertas. Kemudian digunting menjadi 3 bagian. Sehingga menghasilkan kertas tersebut tadi menjadi 3/3, kemudian dikali 1/2. Jadi kertas yang terpisah tadi ini yang 3 digunting kembali menjadi 2 bagian. Masing-masing digunting 2 bagian. Sehingga hasilnya itu adalah 6. Atau bisa juga menggunakan rumus matematika. 1/2 dikali 1/3. 1 dikali 1 hasilnya sama dengan 1. 2 dikali 3 hasilnya sama dengan 6. Jadi 1/2 dikali 1/3 ini hasilnya sama dengan 1/6. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Kalau misalkan sudah mengerti semua, Ibu akan mengirimkan soal LKPD di WA Group. Soalnya seperti ini. Kerjakanlah soal di bawah ini dengan menggunakan bangun yang diarsir. Coba diselesaikan dulu, Nak. Jadi kalau misalnya sudah selesai nanti, coba angkat tangan. 2/3 dikali 1/4 hasilnya sama dengan berapa, Nak? Coba diselesaikan dulu. Yang lain. Nah, Heril, mana buku Tanak? Coba cari dulu hasilnya berapa. 2/3 dikali 1/4. Nah, bisa kenapa, Nak? Kalau ada yang selesai, angkat tangan ya. Kemudian sebutkan nama. Atau kalau misalkan ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Nah, bisa selesai, Nak? Bu. Oh iya. Sudah, Bu. Sudah? Iya, silahkan dibacakan berapa yang diperoleh. 2/3 kali 1/4 sama dengan 2 kali 1/3 kali 4 sama dengan 2/12 sama dengan 1/3. 1/3. Yang lain kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya, Nak. Jadi, kalau misalkan mencari perkalian pecahan biasa dari 2/3 dikali 1/4, sama halnya dengan cara yang pertama tadi. Bisa ambil kertas 1 lembar, kemudian lihat penyebutnya. Kalau misalkan penyebut 3, berarti kertas yang 1 lembar tersebut digunting menjadi 3 bagian. Seperti ini. 3 bagian. 1, 2, 3. Kemudian, bagian yang memenuhi 2/3 adalah 2 ini. 2 digabung, kemudian yang 1 dipisah. Karena yang digunakan adalah 2/3. Kemudian dikali 1/4. Bagian yang tadi digunting menjadi 4 bagian lagi. Atau bisa juga menggunakan rumus matematikanya. 2/3 dikali 1/4. 2 dikali 1 berapa, Nak? 2, Bu. 2. Kemudian 3 dikali 4 berapa? 12. 12. Jadi 2 dikali 1 hasilnya sama dengan 2. Kemudian 3 dikali 4 hasilnya sama dengan 12.
Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Sekarang kita lanjut ke materinya. Perkalian dua pecahan biasa. Perkalian pecahan itu dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. 2/5 dikali 3/4. 2 dikali 3 sama dengan 6. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian 6/20 itu bisa disederhanakan. Caranya mencari FPB dari angka 6 dan 20. 6/20 itu sama dengan 3/10. Silahkan bertanya nak kalau ada yang tidak dimengerti. Nah, Pahra, Bu. ada yang mau ditanyakan nak? Iya. Di mana pembilang dan yang mana penyebut? Oh, yang mana pembilang dan yang mana penyebut. Jadi, misalkan, coba perhatikan pecahan 2/5. 2/5 ini yang termasuk pembilang itu adalah angka yang berada di atas per. Kemudian yang termasuk penyebut adalah angka yang berada di bawah per. Nah, jadi yang termasuk pembilang adalah angka 2 dan penyebut itu adalah angka 5. Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Sudah tidak ada? Ada, Bu. Kalau Tidak sudah ada, tidak Bu. ada yang mau bertanya, coba anak-anakku sekalian kerjakan soal perkalian dua pecahan biasa dari 5/7 dikali 2/5. Coba dicari dulu. Selesaikan dulu nak. 5/7, Bu. Iya, 5/7 dikali 2/5. Perbaiki duduk tanah Hafizah. Hafizah, perbaiki. Ya. Yang selesai angkat tangan ya nak. Bu. Iya siapa? Oh Naheril berapa nak? Kali 2/5 sama dengan Iya. 5 sama dengan 2/7. Sama dengan 2/7. Kasih tepuk tangan dulu sama temannya. Yang lain. Nah Hafizah berapa? Jawaban tanah. 5/7 kali 2/5 sama dengan Iya. 5 kali 2 Iya. per 7 kali 5 sama dengan 10/35 sama dengan 2/7. Jadi jawabannya sama ya dengan Naheril tadi. Coba kita perhatikan. 5 dikali 2. 10. 10. Iya betul. 7 dikali 5 berapa? 35. 35. Jadi hasilnya sama dengan 10/35 disederhanakan menjadi 2/7. Yang lain ini nak, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Selain dari Hafizah sama Hairil? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, karena tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah dimengerti ya nak. Sekarang kita masuk di materi yang terakhir, yaitu tentang perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Yang mana itu termasuk pecahan campuran. Nah, Pahra? Yang mana itu pecahan campuran nak? Jadi, coba perhatikan dulu nak. Nah, Pahra. Perhatikan dulu nak, perbaiki duduk tak? Kalau pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan asli dengan pecahan biasa. Jadi bilangan aslinya di depan, kemudian di belakang itu menggunakan pecahan biasa.
Coba lihat contohnya. 1/2/5 dikali 4. Yang mana di sini nah yang termasuk pecahan campuran? 1/2/5 atau angka 4? Nomor 2, Bu. 1/2/5. Antara pecahan campuran dengan bilangan asli. Caranya yang pertama adalah mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ada yang tahu 1 kali 5 berapa? 5. Ya, 5. Kemudian 5 ditambah 2 berapa? 7. 7. Jadi, 7. pecahan biasa dari 1/2/5 adalah 7/5. Kemudian dikali 7 dikali 4. Kemudian dibagi 5. 7 dikali 4 hasilnya sama dengan 28. 8, Bu. Iya. 28. Kemudian penyebutnya tetap menggunakan penyebut 5 ya nak. Jadi 28 dibagi 5 hasilnya sama dengan 5 3/5. Pecahan campuran ini 1/4/7 diubah dulu ke pecahan biasa. 1 dikali 7 berapa nak? 7, Bu. 7 ditambah 4 berapa? 11. 11. Jadi pecahan biasa dari 1/4/7 adalah 11/7. Kemudian dikalikan 3 dikali 11. Kemudian penyebutnya tetap penyebut 7. 3 kali 11 sama dengan 33. Kemudian dibagi 7. Jadi 33 dibagi 7. Hasilnya sama dengan 45/7. Sampai di sini ada yang mau bertanya nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Ada. Kalau tidak ada, coba perhatikan soal cerita berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tanah. Misalkan, Ani akan membeli buku tulis sebanyak 1/2 lusin. Apabila harga buku per lusin 36.000, berapakah yang harus dibayar Ani? 1/2 dikali 36.000. 2 ditambah 1, 3. Jadi, pecahan biasa dari 1/2 adalah 3/4. Penyebutnya adalah angka 2. Kemudian dikali 36.000. 3/2 dikali 36.000. 3 dikali 6 berapa nak? Berapa anak Hafisa? 18. Oh iya, 18. Kalau 3 dikali 3 berapa? 6. 6, Bu. 6. Kalau 2 dikali 1? 2. Jadi 3 dikali 36 hasilnya sama dengan 108. Kemudian dibagi 2. Kalau 10 dibagi 2 berapa nak? 2 dikali berapa hasilnya sama dengan 10? 2 kali 5. 2 kali 5. Kalau 8 dibagi 2, 2 dikali berapa hasilnya sama dengan 8? 2 kali 4. Iya, betul sekali. 2 dikali 4. 108.000 dibagi 2 hasilnya sama dengan 54.000. Jadi harus selalu diingat, misalkan pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Yang lain bagaimana nak? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Coba ibu yang mau bertanya dulu. Masih ingat penjelasan ibu tadi? Kalau di antara pecahan 1/2 dengan 3/2, yang mana di sini termasuk pecahan campuran? 1/2. Iya, betul sekali. Iya, karena pecahan 1/2 itu
menggunakan bilangan asli dengan pecahan biasa. Kasih tepuk tangan dulu sama temennya. Iya. Kalau sudah dimengerti, coba cari hasil dari 2/4 dikali 8. Coba dicari dulu, nak. Ubah dulu 2/4 ke pecahan biasa. Kalau sudah didapat, kemudian dikalikan dengan angka 8. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Iya, nak. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Sebut nama, nak. Sarip, Bu. Iya, Sarip. Berapa, nak, Sarip? 21/4 kali 8 sama dengan 9/4 kali 8 sama dengan 72/4 sama dengan 18. Iya, kasih dulu tepuk tangan sama temannya. Nah, Sarip, dengar Ibu ya. Penyebutan angka 8, nak, bukan lapang. 8. 9/5 dikali 8. Jadi 2/4 ini Ibu ubah ke pecahan biasa sehingga menghasilkan 9/5. Kemudian dikalikan dengan 8. 9 dikali 8 sama dengan 72. Kemudian penyebutnya angka 5. 72 dibagi 5, hasilnya sama dengan 14/2/5. Nah, Sarip, berapa tadi jawaban Tanah? 18. Coba yang lain perhatikan. Jawabannya teman tak 18. Kalau Ibu 14/2/5. Ada yang bisa mengoreksi. Di mana letak perbedaannya? Harusnya berapa di situ, nak? 4. 4. Kenapa bisa menggunakan penyebut 4? Karena penyebut yang digunakan di soal berapa, nak? 4. 4 ya? Iya, betul sekali. Jadi, kalau soalnya menggunakan penyebut 4, maka ketika kita menjawab soal tersebut, harus menggunakan penyebut 4 juga. Tidak boleh berbeda penyebutnya. 9/4 dikali 8. 9 dikali 8 hasilnya sama dengan 72. Kemudian dibagi 4. 72 dibagi 4 hasilnya sama dengan 18. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, Sarip, ada yang mau ditanyakan? Coba perhatikan HP tak. Tunggu Ibu kirimkan soalnya ya. Kemudian dikerjakan, nak. Jadi, cara mengerjakannya sama seperti penjelasan Ibu tadi. Kalau misalkan soalnya menggunakan perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli, cara yang digunakan adalah seperti ini tadi. Ubah dulu pecahan campurannya ke pecahan biasa, kemudian dikalikan dengan bilangan asli. 9 dikali 8, hasilnya 72. Perlu diingat ya, nak, kalau misalkan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, yang berubah itu cuma pembilangnya. Kalau penyebut itu tidak berubah. Tidak boleh diubah penyebutnya. Seperti yang Ibu contohkan tadi. Seperti ini. Tidak boleh ya, nak. Harus penyebutnya sama dengan yang disoal. Sudah mengerti? Ibu. Iya. Coba dikerjakan, nak, soal evaluasi yang Ibu kirim. Semuanya ya, tidak boleh ada yang tidak mengerjakan soal. Silahkan, nak, dikerjakan. Kalau misalkan nanti temannya semua sudah mengirim, Ibu
mau satu orang membacakan hasil kerjanya. Satu orang saja sebelum ditutup pembelajaran. Nah, bisa perbaiki, nak. Tidak boleh belajar orang kemudian memangku tangan begitu. Ya. Silakan, nak. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, bertanya sih sama ibu. Udah? Oh iya. Tunggu dulu teman yang lain, nak. Sudah? Ibu. Oh iya. Sekarang foto hasilnya kemudian kirim di WA-nya ibu. Iya. Iya. 8, 9, 18. Iya, kasih dulu tepuk tangan sama temannya. Sampai di sini ada yang bertanya? Atau sudah mengerti semua? Jadi, anak-anakku sekalian, kalau misalkan ada yang tidak dipahami, silakan bertanya, nah, tidak boleh malu. Karena kalau misalkan tidak bertanya, kemudian tidak dipahami juga, pasti tidak ditahu. Jadi harus berani, nak. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada yang belum dipahami, coba bertanya sama ibu. Kalau misalkan sudah dimengerti semua, ibu mau 2 orang menyimpulkan apa materi yang dipelajari hari ini. Siapa yang berani? Iya. Nah, Hafisa, apa, nak? Perkalian 2 pecahan biasa. Perkalian 2 pecahan biasa. Kemudian yang lain? Ibu. Iya. Nah, Pahra apa, nak? Perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Iya, perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Jadi, adapun kesimpulan kita pada hari ini yaitu yang pertama, perkalian pecahan dengan menggunakan bangun yang diarsir. Kemudian yang kedua, perkalian 2 pecahan biasa dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Yang terakhir, perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli, di mana pecahan campuran tersebut diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Adapun materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu pembagian pecahan. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar pembagian pecahan, ibu harapkan anak-anakku membaca buku yang pernah ibu bagikan. Buku yang pernah ibu bagikan atau kalian juga bisa mencari di internet. Coba cari di internet materi tentang pembagian pecahan. Dimengerti, nak? Iya, Bu. Iya. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari tadi akan selalu kita ingat, selalu kita pahami. Ada manfaat yang bisa kita peroleh. Sekarang, nah, Hafisa, pimpin doa, nak. Kita menutup pelajaran. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ingat ya nak, selalu patuhi protokol kesehatan. Jadi harus kita selalu jaga kesehatan walaupun kita belajar di rumah. Kalau misalkan mau keluar, pakai masker, kemudian jaga jarak. Ingat juga selalu mencuci tangan. Dan harus selalu semangat belajar nak. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, harus bertanya sama ibu atau sama teman tak, bisa juga. Demikian materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.